Alfi, silakan Pak Alfi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi ke channel Metabolomik. Radio Metabolomik. Pagi-pagi berasap kepala. Nah, jadi kita hari ini akan buat demo ya, supaya lebih lebih tahu kan, kalau seandainya cuman teori aja gitu nggak masuk gitu. Kalau kita udah dapat praktikalnya akan lebih ngerti gitu ya apa yang dimaksud kan. Jadi kemarin saya udah jelaskan prinsip atau teori daripada multivariate data analisis, bagaimana software ini ya bekerja. Ini kan kita mulai dari ini video. Oh, video saya tiba-tiba mati ya. Oke ya, kelihatan kan saya ya? Nah, itu oke. Nah, jadi kita kemarin sudah berbicara tentang prinsipnya ya kan, daripada MDA, bagaimana kita mendapatkan prinsipal komponen. Prinsipal komponen itu adalah latent variable, jadi variabel yang baru. Jadi ada dua variabel tadi, adalah yang X, kemudian ada lagi yang Y. Ya. Jadi seperti biasa grafik linear yang biasa itu, ya, seperti itu, seperti Y sama dengan MX plus C contohnya kan. Ini kan Y, M-nya banyak, X-nya banyak gitu kan. Karena apa? X-nya sendiri adalah multiple variable. Tapi X yang dimaksud ini adalah X daripada latent variable, yaitu PC-PC, ada PC1, ada PC2, ada PC3, dan sebagainya. Bagaimana kita mendapatkan PC itu yang kita sebutkan dengan fitting ya. Di situ ada namanya fitting. Ya, sebelum fitting kita masukkan dulu datanya, kemudian datanya itu kita kita buat average-nya ya, scaling-nya. Sudah scaling, kemudian dibuat min-nya, kemudian average-nya, kemudian di centering. Setelah di centering baru kita buat PC kan, principal komponen. Jadi ada PC1 itu variasi terbesar, kemudian ada PC2 itu ortogonal terhadap PC1, ya kan? Nah, setelah itu baru kita tahu score plotnya, dan kemudian yang kedua adalah loading plot, ya kan? Jadi dalam score plot kita melihat pemisahan sampel itu gimana. Dalam loading plot maksudnya adalah bagaimana kita tahu ya, atau komponen apa aja yang di dalam sampel itu yang bertanggung jawab terhadap pemisahan daripada sampel. Nah, itu yang dimaksud dengan loading plot. Nah, itu kalau seandainya X-nya itu, kalau variabelnya cuma X, artinya cuma profil daripada metabolit yang ada dalam sampel, maka kita biasanya gunakan adalah principal component analysis, ada PCA ya. Nah, satu lagi ada yang kita sebut dengan partial square, itu adalah supervised method. Kenapa disebut supervised? Karena sekarang kita masukkan unsur Y atau Y variable ya. Nah, kalau yang unsupervised tadi cuma X saja, Y-nya nggak ada. Jadi cuma X saja ya. Tapi kalau yang partial square yang sudah saya terangkan kemarin, artinya kita masukkan unsur daripada variabel Y ya. Jadi kita supervise ya, kita bagi dia supervisi terhadap software, di mana kita akan beritahu berapa nilai Y-nya ya, secara aktual ya. Nah, kemudian setelah itu kemarin saya jelaskan bagaimana kita memvalidasi ya. Ada diagnostiknya, mulai daripada model diagnostik sampai kepada variabel ya diagnostik. Untuk PCA ada tersendiri ya. Untuk PLS ada tersendiri. Nah, dalam PLS itu hampir sama dengan PCA, tapi kita tambahkan satu lagi, yaitu permutation test ya. Jadi permutation test itu
yang kemarin saya sebutkan kan, R square-nya harus kecil daripada 0,3, sedangkan Q square-nya yaitu predictive ability-nya ya, daripada statistik tadi ya, itu harus di bawah 0,05 ya. Nah, itu yang sekilas ya, apa yang sudah kita pelajari yang sudah lalu. Nah, jadi sekarang kita akan melihat ya satu persatu softwarenya ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita apa namanya ini ya. Sekarang ini semuanya udah install ya softwarenya? Sudah install belum? Ada yang belum? Saya masih udah install tapi nggak tahu membukanya di mana. Gitu ya. Oh. Jadi ini coba yang saya lain, cari. ada nggak yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil nggak? Ada yang berhasil atau semuanya nggak berhasil? Gawat ini. Gimana? Yang sudah berhasil siapa aja? Sudah install Nur Aiza, Mutia. Oke. Sudah install, sudah buka nggak? Sudah bisa buka? Udah Aiza coba. bisa buka. bisa di launching. Saya nggak bisa launching, nggak tahu di mana ini Tapi sudah diinstall ya? Ya, udah. Tapi masuk ya? di mana ininya ya? Coba ya saya itu dia share ya. Di apa ada di apa namanya program file. Di program filenya ada. Kalau saya mau share ini ya. Putri bisa di launching softwarenya di desktop di apa di bisa dokter. Bisa kan? Sudah keluar, tinggal start. Bisa ada keluar start gitu langsung ya? Keluar. Ini nanti di kan apa yang start ini, lihat ada SIM card di situ. Saya juga ini pakai trial. Iya. Saya juga install trial karena SIM card yang saya itu adalah SIM card 14. Harus diupdate. Tapi saya takut nanti kalau saya pakai SIM card 14 malah kalian nggak bisa. Ini dia. Kan? Jadi mendingan pakai yang sama aja lah, SIM card 16. Saya pakai yang trial juga ini. Iya. Mohon maaf Bisa? udah lupa pakai. Dari start sini, pergi ke SIM card sini ya. Bingung di mana ini. Oke, SIM card 16 ya. Ada nggak yang nggak berhasil? Ada yang nggak berhasil nggak? Ini bedanya 64 bit sama 32 bit apa ya Pak Alfi? Ya cuma ini aja. Tergantung komputernya juga. Kalau ada komputer gitu ya? yang bisa 32 dan 64. Jadi kalau seandainya nggak bisa yang 64, berarti yang ke-32 gitu ya. Iya. Oke. Saya pakai 32 aja ya sini. 32 aja ya, oke. Kalau yang nggak bisa tolong beritahu ya supaya nggak biar ketinggalan enak step by stepnya ya. Ya step by step. Yang jelas nanti tuh tadi dan yang kemarin file yang sudah saya kirimkan tinggal klik aja, terus kalau dia minta activation key ya jangan dikasih next saja, next terus karena kita pakai trial. Nah setelah itu nanti dia minta apa lagi tuh ya, yang ada satu lagi tuh yang Python ya, Python install with start apa tuh ya. Nah itu yang pertama itu yang diklik itu aja. Nah terus akhirnya dia akan otomatis nanti sampai ke ini masuk, nanti ada SIM card di sini ya. Start SIM card. Nah kemudian juga saya kirimkan set datanya ya, set data itu mana ya saya tadi itu share. Mana saya masukkan ini. Kemarin yang Nigella itu kan, Prof? Nigella ya, Nigella. Bentar ya, saya lihat dulu mana saya masuk. Ini Nigella. Ada Nigella dataset, ada Nigella dataset training. Nah, ada dua nih. Tapi yang hari ini kita coba yang ini aja, yang pertama itu Nigella dataset training. Jadi kalau dilihat Excel-nya itu bisa diitukan ya. Saya minta langsung ke ini aja, apa namanya, ditransfer ke laptopnya atau ke komputernya. Ya, mohon semuanya ya sekarang
semua dicek gitu ya. Sambil saya ini sambil dibuka, bisa nggak ya? Sambil gini saya ngelihat data sendiri gimana ya? Harus ada Mesti pakai dua, dua. mesti pakai dua laptop. Jadi satu mungkin satu bisa di handphone. Untuk Iya, di handphone. yang saya, ya betul. Yang saya ini di handphone, yang satu lagi laptop sendiri itu untuk apa namanya ngelihat untuk latihan. Jadi yang saya sendiri gitu yang saya terangkan yang zoomnya di pakai handphone aja gitu ya. Iya, itu aja caranya. Karena kalian harus hari ini pokoknya harus tangannya harus bergerak tuh. Jangan nggak bergerak, jangan cuma dengar aja. Antara dengar dengan bergerak beda tuh, rasanya beda. Iya kan? Iya. Cuma kalau misalnya pun ada ketinggalan bisa speak up aja ya. Ya, iya, Pak Alfi, kalau ya. seandainya Jadi minta tinggalan coba saya gitu. Betul gitu. Jadi supaya tahu masalahnya apa di mana gitu. Jangan diam-diam aja nih ya. Diam-diam masuk jurang nanti. Iya. Udah kelihatan nggak ini datanya? Udah dapat semua? Coba dibuka datanya. Terima semua nggak kayak gini bentuknya? Iya, udah bisa. Udah ya. Coba di satu persatu saya itu kan. Coba buka data di Nigella-nya. Sudah tuh SIM-nya tadi juga kan udah ada kan tadi kan? Kalau diklik tadi nanti seperti ini keluarnya. Iya. Kalau data, nah ini datanya. Jadi datanya harus siap, softwarenya juga harus siap gitu. Datanya yang dibuka Nigella Set Training ya Pak. Jadi Nigella data set training. Buka dulu. Okay. Yang satu lagi itu nanti kita diskusikan. Nah ini datanya ya. Ini sebenarnya data dari NMR ini ya. Data dari NMR. Jadi lihat di sini kan, yang kolom ini adalah observation-nya, ya observation-nya. Jadi sampelnya nih. Nah ini sampelnya. Ini ada yang kolom pertama ini sebenarnya nama di lab-nya ya, nama di lab-nya. Waktu kita persiapkan di itu kan kita buat sendiri kan, nah, nama-nama itu kan. Nah ini nama aslinya ini nama sampelnya. Kan ada 1, B1, B10, B12 itu kan sampel kita yang asli dari lab gitu ya. Nah kemudian yang kolom yang kedua ini sudah kita kelompokkan ini. Ada kurma ini waktu itu ya, kurma dari Syria, ada dari Yemen, ada dari Qatar. Itu memang ada penelitian kita nih tentang kurma waktu itu kan dari Arab. Bukan ini ya, bukan Habatus Sauda nih ya. Kurma. Ya? Kurma. Oh. Waktu itu memang ada proyek dengan kurma dengan orang Arab ya, buat dengan Saudi Arabia. Dia minta minta dilihat gitu perbedaan antara kurma Syria, Yemen, Qatar, bukan Ethiopia, pokoknya apa ya saya lupa lagi itu Mesir, Egypt. Anggap aja lah Ethiopia ya. Egypt kali, Egypt ya kali ya, Egypt. Oke, ini kurma. Kalau gitu dari Medan mau juga dong buat salak Sidimpuan sama salak. Antara atau salak itu tuh salak ini perbedaan apa gitu ya? Dokter Sake tuh ahli kopi. Kopi. Dokter Sake. Nanti periksa kopi Prof banyak macam. Nah, ada kopi. Dokter Sake ini juragan kopi Pak Alfi. Ya, nanti lihat kopi misalnya kopi yang mutunya bagus yang mana, yang di mana, ya kan kita lihat. Ini dulu dia melihat bahwa kurma yang bagus tuh yang dari Syria, ya kan? Tapi ada lagi kurma yang lain di situ kan. Nah, nanti mau lihat perbedaannya di mana sih sebenarnya gitu itu kan. Ini kan inti studinya ini. Jadi kayak itu kopi tadi, misalnya kopi yang mutu yang bagus itu ada di mana contohnya? Ada di Medan contohnya kan. Nah,
Satu lagi kopi yang lain-lain itu nggak terlalu bagus lah gitu ya. Nah, kita pengen tahu apa aja sih yang membuat metabolit dia yang membuat dia mutunya bagus tuh apa gitu. Nah, terus satu lagi kita juga pengen tahu gitu. Ini kan kita kan buat model ya, kita buat calibration model ya. Artinya kalau nanti ke depannya ada pemalsuan dari kopi-kopi yang lain, nanti kita tinggal masukkan aja ke alat. Tapi alatnya nggak NMR sih, pakai FTIR aja gitu kan. Nanti ketahuan, oh yang ini kopinya bukan kopi Medan ini, ya. Kopi mana misalnya kan, Toba misalnya ya, nah, gitu kan bisa. Kayak gitu. Nah, jadi ini kolom yang kedua ini adalah nama negaranya, ya kan. Terus yang berikutnya ini ya itu adalah variabelnya. Jadi variabel chemical shift ini di dalam NMR ya. Ini ada chemical shift-nya dari kita binning ya. Coba lihat kalau diperhatikan ya 9,99, 9,96, 9,92. Jadi setiap 0,04 dia binningnya di bin ya. Di apa namanya di slice gitu ya. Di slice datanya di slice gitu. Diiris ya. Itu setiap 0,04 ya kan. Biasanya memang kita pakai 0,04 udah bagus lah ya. Kalau mau pakai 0,02 juga bisa juga gitu, nggak masalah. Tapi dengan 0,04 aja udah bagus kok ininya. Jadi sampai ke 0,5. Ya kan? Berarti kita punya parameter, punya variabel sekarang kan ada berapa tuh? Ada banyak sekali kan? Ya kan? Nah, kemudian yang tiga ini yang kita sebut dengan Y ya, dengan Y variabel. Jadi aktivitasnya, jadi dia punya aktivitas tertentu gitu, ya kan? Ini yang alfa glukosidase, ini yang antioksidannya, ya kan? Kalau kita lihat yang dari Syria tadi memang alfa glukosidase-nya bagus tuh, dengan satu lagi ini di bawahnya apa tadi ya? Mana apa ya? Nah, ada dua yang bagus nih, yang di Syria dengan yang di satu lagi ya. Yang EDPPH-nya juga bagus. Ini DPPH inverse AC50, artinya dibalik, malah terbalik gitu loh. Malah kalau AC50 itu kan makin lama makin kecil, makin bagus kan? Yeah. Kalau ini kita inverse, kita per nilainya di per, berarti dia malah makin gede, makin bagus, makin besar, makin bagus nilainya. Jadi yang di sini malah antioksidannya bagus dengan 9,7 nih. Satu lagi NO inhibit nitric oxide. Nah, ini makin besar makin bagus. Nah, ini jadi beda-beda dia alfa glukosidase-nya kurang, tapi antioksidannya malah bagus gitu kan. Nah, jadi tiga ini kita bisa jadikan dia sebagai Y variable, tiga ini, karena dia adalah aktivitas enzimnya itu aktivitas biologisnya tergantung dari chemical marker, chemical profile. Ya, kita harus lihat mana yang hasil, mana yang penyebab, mana yang hasilnya gitu. Kalau seandainya kita nanti mau nanya dulu sebentar Pak Alfi. Ya. Itu kenapa tadi dibalik nilai IC50-nya? Apakah supaya semua variabel ini dia searah ya? Iya, Kalau searah yang gitu. meningkat Supaya itu nanti positif sama searah. semua ya. Oh, gitu. Makin besar ini makin bagus. alfa glukosidase inhibisinya itu IC50 juga atau itu persen? Oh, persen activity ya. Ya. Oh, persen activity, ini IC50 sama persen. Oke. Gitu. Oke, jadi semuanya tiga-tiganya ini kalau dia makin tinggi nilainya berarti makin bagus gitu ya. Iya. Sebenarnya sih yang DPPS kita buat IC50 aja sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah. Tapi nanti waktu membacanya aja bingung, wah ini atas nih kok jadi ini gitu kan. Ke bawah ya, betul. Sebenarnya hasil sama aja, nggak pengaruh. Kita mau inverse, mau apa sama aja, nggak masalah. Ya kan? Nah, jadi itu. Nah, kemudian
Ini kan bisa dihitungkan untuk kemudian juga seperti kalau seandainya kan kita mau gini, mau tahu protein mana yang menghasilkan metabolit mana. Itu bisa tuh. Artinya yang Y yang ini hasil, ya kan? Yang X-nya itu produknya kan. Nah, prekursornya gitu ya. Misalnya protein apa yang menyebabkan adanya metabolit tertentu. Nah, itu jadi metabolitnya dibalik, metabolitnya sebelah sini, proteinnya sebelah sini, gitu loh. Kan? Biasanya kan metabolit itu dihasilkan disebabkan protein tertentu kan. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, jadi metabolit malah ada di sebelah sini contohnya. Sebelah Y. Ya, yang proteinnya ada di sebelah X. Bisa kayak gitu. Jadi dia nggak harus metabolit itu harus ada di X semua, enggak. Tergantung metabolit yang dimaksud itu adalah hasil apa enggak gitu. Contohnya seperti ini juga bisa kita pelajari, contohnya kalau kita mau tahu reaksi ya, biosynthetic pathway, contohnya kan biosynthetic pathway sekarang orang udah pakai metabolisme juga, jadi dia pengen tahu metabolit yang dihasilkan itu asalnya dari mana, prekursornya apa gitu, ya kan? Ini ada metabolit, di sini ada metabolit juga, tapi yang sebelah sini yang hasilnya, ya sebelah sini adalah prekursornya gitu, produknya sebelah ini produknya. Di sini prekursornya atau substrate-nya gitu kan. Bisa seperti itulah pokoknya ya. Jadi intinya yang Y itu adalah yang independen yang dependen terhadap X, gitu aja. Semua yang ada di sini, yang ada di Y variabel ini adalah tergantung dari X gitu. Bukan sebaliknya. Ya kan? Nah, jadi oke ya, sudah ada semua sini. Kemudian kita coba buka yang SIMK. Ya, kalau belum buka ini dari start sini. Alfi, bentar Pak Alfi, masih bingung. Ya. Yang tadi X sama Y berarti yang efek di sini efektivitas ditaruh di plot nanti di X. Yang hasilnya ya kan ini kan yang efektivitas Y, ya. Oh yang itu Y ini Y. kan bioaktivitas. Oh, bioaktivitas di Y. Y kan Y variabel kan, dia putih. Oh kan? iya. Nah, dia tuh itu adalah kita masukkan sebagai Y ya. Y artinya variabel Y. Artinya dia hasil daripada variabel X. iya, dependen terhadap variabel X ya. Yang Y-nya itu dependen, dia independen variabel terhadap X. Boleh bertanya, Prof? Ya. Kalau yang di row warna hijau tua itu kita sebut sebagai apa dia? M per Z atau nilai apa itu yang 9,9? Ini adalah hasil dari NMR. Jadi ada yang kita sebut sebagai chemical shift atau unitnya ya, unit dia. Jadi kalau dari NMR itu ada istilahnya chemical shift. Nanti kita belajar ya chemical shift dari NMR. Kalau di dalam SPLC contohnya itu ada retention time. Contohnya ya. Kalau misalkan di gas kromatografi nanti ada juga retention time, ada juga. Nah, nanti di LCMS nanti ada namanya MES ya, MES, M per Z ya. Nanti kalau ada di FTIR contohnya ada lagi namanya wave number. Jadi ini adalah unitnya gitu ya. Apa namanya itu unit spektranya. Ya, yang unit daripada itu adalah chemical shift di sini kan, ppm gitu kan. Jadi pada saat dia chemical shift yang antara 9,99 dan 9,96 itu dia punya peak area. Inilah peak areanya gitu. Inilah peak areanya. Memang sih di sini ada minus-minus ya, minus-minus. Bukan berarti bahwa dia itu peaknya ini, dia memang peaknya agak di bawah baseline. Waktu dia agak di bawah baseline, ya kan? Jadi yang peak yang kelihatan benar-benar kelihatan peak itu yang di sini nih 0, ini berarti di atas itu ya. Jadi nggak masalah nilai minusnya, tanya kok ada nilai minus, nggak masalah. Dia memang waktu kita buat baseline, kadang-kadang kita dia
ada di bawah itu, dia di bawah baseline-nya. Jadi nggak masalah. Yang penting relatif dia terhadap nilai semua itu sama gitu ya. Contohnya seperti ini ya, ini kan kelihatan peak-nya kan, ini kelihatan peak-nya nih. Ini peak semuanya. Jadi ini adalah hasil daripada peak areanya. Sebenarnya itu kan yang di mana itu. Jadi ini adalah spektra NMR, spektrum ya, spektrum NMR. Jadi ada peak-peaknya di sini, peak ya semua. Nah, sama si apa namanya software samanya di series ya, di iris setiap 0,04 di series gitu ya, sampai ke semuanya. Nah, masing-masing irisan itu dia akan ada integral di kalkulus ya, ada integration. Jadi pada saat integration itu dapatlah peak area. Makanya dulu kita belajar kalkulus kan, integral. Nah, inilah maksudnya ya. Maksudnya apa? Mencari peak area di bawah line tadi. Ya kan, di bawah peak yang di bawah line yang kita maksudkan. Berapa peak areanya? Di sini berapa peak areanya ya. Semuanya. Makin besar peak-nya, maka makin tinggi nilai peak areanya. Makin tinggi ini ya, seperti yang ini nih, akan tinggi nih. Maka kalau kita buat integral di sini, kita dapat peak area kan? Ya kan? Peak area yang di bawah. Area under the curve itu ya Pak Alfi. Under curve, ingat kan kalkulus, ya kan? Nah, di bawah curve itu kan nanti ada peak areanya berapa. Itu ya kita nggak usah, bukan kita yang ngitung software ya, kita cuma pakai aja. Biarin aja orang statistik yang pusing ya, kita nggak usah pusing. Kita udah cukup pusing. Kita cuma user aja. Sudah ya, dapat peak areanya ya di bawah sini. Nah, itu yang kita gunakan, itu hasilnya tadi. Nah, ya kan. Jadi semua yang kita dapat ini adalah peak area. Ini adalah peak areanya. Nah, ini nilai minus ini maksudnya adalah waktu kita lihat ini ya, ini ada, kalau kita enlarge lagi di sini ada baseline-nya. Nah, dia tuh yang karena dia kecil sekali, malah dia mungkin noise ya, dia ada di bawah baseline. Gitu. Makanya jadi minus. Tapi nggak masalah ya, nggak jadi masalah itu. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba. Ada pertanyaan lagi nggak mengenai ini, supaya nggak pusing nantinya. Nah, ini satu lagi. Oh, ya. Satu lagi, ini ada kompon ya. Sebenarnya ada yang kedua. Bagaimana saya tahu ini ada sukrus, ada fatty acid? Bagaimana saya tahu ada termokinon ya? Nah, ini semua ada timol dan sebagainya. Itu adalah metabolite yang bisa yang sesuai dengan database-nya. Yang ada di database. Nah, ini sebenarnya ingat nggak waktu saya minta ke Prof Dina, ya kan? Prof Dina mohon ya dapat dari Pak Azhar, minta database-nya. Maksudnya itu tadi, setiap mesh atau peak yang didapat tuh kita akan ada apa namanya metabolite yang kira-kira matchingnya bagus gitu loh. Kalau matchingnya bagus maka kita taruh. Kalau matchingnya nggak bagus nggak bisa. Seperti yang ini nggak bisa ditaruh. Kenapa? Matchingnya nggak bagus, ya kan? Makanya nggak tahu ini apa gitu, ya kan? Yang tahu-tahu aja yang pernah yang ada di database di tanaman tersebut yang sesuai dengan peak-nya gitu kan. Terus kita banding-bandingkan, dan setelah kita lihat splittingnya sama nggak gitu ya. Kemudian juga coupling konstannya sama enggak. Ini nanti kita baca di NMR ya. Kalau semuanya sama, baru kita tahu wah itu komponennya, ya kan? Jadi semuanya ini adalah komponen-komponen yang kita tahu yang ada di dalam
kurma tadi, ya. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi yang kedua tadi adalah nama metabolite. Contohnya 5 di bawah 5,36 ya, chemical shift yang di bawah 5,36 itu adalah sukrose. Ya kan? Yang 5,32 asalnya dari mana? Dari fatty acid. Itu nanti kita pelajari di NMR nanti. Nah, kemudian ini kan ada benzen ringnya kan, itu ada timol di situ, ya kan? Yang lain-lainnya cuman ini aja, cuma noise saja nih yang lainnya sebenarnya, noise saja, ya kan? Jadi yang kita dapatkan dari spektrum yang atas ini adalah yang dapatkan dari spektrum NMR. Yang kedua ini kita dapat dari database-nya. Biasanya di dalam alat NMR-nya dia ada database di situ. Makanya biasanya kita kalau misalnya kita ada LCMS nih, kita mengukur di mana. Nah, nanti kita tanya dengan lab-nya, minta database-nya. Begitu. Nah, karena sesuai dengan alatnya kan, itu yang paling bagus. Biasanya dia disediakan itu, ya. Nah, kemudian kayak GCMS juga sama. GCMS kita ukur contohnya. Kita minta database mana? Nanti satu peak nih ya, contohnya satu ini contohnya satu chemical shift nih. Dia akan kasih mungkin ada 100 di sini. Ada timol, ada apa lagi dibilang-bilang proses stream. Bagaimana kita menentukannya? Lihat dari matching ya, matchingnya yang paling bagus yang mana? Matching itu artinya benar nggak semua peak tadi ya itu matching nggak dia dengan database? Walaupun ada 100, tapi yang paling sesuai gitu itu ada satu database. Ya. Nah, waktu kita di publikasi juga nanti kita jelaskan. Nah, kenapa kita benar nggak yang matchingnya 90%? Tentu kan kita harus jelaskan. Benar karena dia ada korelasi, ada coupling dengan proton mana, ya kan? Begitu, ya. Oke ya. Jadi itu. Ada lagi nggak di sini yang nggak jelas? Alfi, ini kan misalnya satu peak tadi kan timoquinone misalnya. Ya, nah, yang dia nilainya ini berarti itu konsentrasinya ya, atau peak area? yang nilai Peak area. yang iya peak area itu menggambarkan konsentrasinya atau ya? Jadi semakin kecil peak dia area kan itu ini ada korelasinya. Kalau peak area ada korelasinya dengan konsentrasi. Makin besar peak areanya maka konsentrasinya makin tinggi. Tapi di sini kita nggak tahu konsentrasinya berapa. Kita cuma tahu peak areanya aja. Kalau kita mau tahu relatif kan? Relatif ya. Relatif. Jadi misalnya kayak kalau dia yang minus 0,5 berarti itu lebih rendah kalau konsentrasinya dibanding dengan yang peak areanya minus 0,1 misalnya gitu ya. Iya. Oke. Kalau NMR satu peak itu satu kompon itu bisa menghasilkan banyak peak. Nah, peaknya banyak. Mulai dengan LCMS satu peak, satu SLC, satu peak, satu komponen. Tapi kalau ini enggak, satu peak, satu komponen itu bisa menghasilkan banyak peaknya. Itu masalahnya di NMR-nya. Kadang-kadang kita bias juga gitu ya, apalagi overlap-nya. Nah, terus ini dari data NMR, Pak. Nah, kenapa? Yang ini, yang sekarang ini data NMR. Ini data NMR ini. NMR. Oh, data NMR. Oh. Oke, kita coba aja. Ada lagi yang datanya jelas ya, semua ya. Jadi udah jelas struktur data. Baru kemudian kita pergi ke SIMK-nya sekarang. Ya, ini struktur datanya. Ini oke ya. Sekarang kita pergi ke SIMK. Coba kalian coba di komputernya. Udah buka? Sudah. Semua ya. Nah, sekarang ke start. Ini ada start, ada new. Kita new aja ya. New apa namanya file. Berarti regular, kita pakai regular project ya. Oke, regular project. Nah, regular project. Kemudian di situ ada create. Ya, create.
Nah, sekarang dia nanya gitu, mau open yang di mana? Oh iya. Ada yang ngikutin, bisa ngikutin semua ya? Nah, Ini yang sampai sini, semua udah buka nih ya, sampai sini ya. Udah, Prof. Ya. Kalau nggak ada bilang aja, nanti kita nggak. Kalau misalnya diam-diam kita biar terusin nih. ditunggu. Kita tunggu. Tapi yang jangan terlalu masih lama. lost, yang masih lost ngomong. Terus ngomong. Biar dibantu. Udah semua ya? Oke, udah. Terus Sudah. pilih yang Nigella data set training. Pilih sini open. Dataset training open. Terus open. Iya. Nah. Dah. Oke. Nah, sekarang dapat ininya. Sekarang dapat dia udah masuk sekarang. Nah, kayak tadi yang saya jelaskan itu kan. Waktu yang kita belajar MVDE itu artinya sekarang kita sedang memasukkan data input di sana. Yang kuning-kuning yang sampel ini yang kita buat tuh. Jadi sekarang kita masukkan ke komputer, dia sudah mengenali sekarang. Ya kan? Sudah ada dalam matriksnya, ya kan? Nah, kita lihat di sini ada observation sampel kita dan ada juga variabel kan. Nah, coba kalau kalian lihat di sini, ini ada yang di kolom itu ada namanya primary ya, itu artinya ID ya, ID yang nanti yang dipakai dalam perhitungan nanti. Dia akan mengeluarkan semua nama-nama sampel tuh. Kolom untuk primary adalah yang ini tadi, kolom di sini. Nah, terus bisa nggak yang kolom yang kedua? Ini kita klik kolom kedua. Kolom kedua ya. Kolom kedua ganti dengan secondary ID di sini. Semua. Secondary. Secondary Yang mana Pak? ID. Secondary Nih. ID dari file. Nih, kolom yang kedua. Kolom yang kedua ini ganti dengan secondary. Secondary Oh. observation ID. Itu Gimana caranya? Diklik aja ya, Prof. Diklik aja yang atas nih, atas di sini nih. Oh. Sini, kemudian di sini klik. Nah, sampai ada ini bacaannya secondary ID. Berarti di negara. Nah, di bagian kolom negara ini, diklik secondary ID. Supaya terblok Nggak semua bisa. kolomnya gimana ya, Prof? Cuma ini aja, cuma klik aja sini, klik sini, bagian sini, klik sini. Ini kan. Nah, kita bisa ganti nih. Nah, kalau kita ganti-ganti aja nih, ganti gini. Nih. Terus ya. secondary ID. Secondary ID, diganti secondary ID. Tapi saya di bagian atasnya itu masih kuantitatif, kualitatif ininya. Nah, berarti belum itu kan tuh, belum diganti dengan secondary itu atasnya. Udah ada saya klik. Nah. Kalau tadi diklik kualitatifnya nggak tadi kan seperti bisa ini kan? Tadi kan seperti ini. Tadi kan seperti ini kan? Iya. Kita klik aja di sini nih. Nah, klik aja, klik, ganti dengan secondary observation ID. Nah. Nggak bisa ya. Ulang lagi Pak Alfi. Tadi. Nah, tadi awalnya seperti ini kan? Ini kan? Seperti ini kan? Ya. Nah, coba diklik aja bagian sini. Wow. Kolom yang kedua nih, klik aja, klik. Oke. Saya klik di situ yang ya X variable. Sampai kolomnya semua di sini nih. Sampai semua kolomnya itu oke. Terus klik secondary observation ID di sini, bagian atas tuh, klik aja. Tapi nggak bisa. Kalau saya klik semua dia terblok itu yang icon secondary ID-nya nggak aktif. Iya. Nggak aktif. Tadi asalnya kayak seperti ini kan? Tadi asalnya kayak gini kan? Iya. Kualitatif. Nah, coba diklik aja. Mana-mana aja, klik aja di sini. Klik mana-mana aja di sini, klik. Kemudian secondary. Oh, tampilannya beda loh, Prof. Kalau yang Prof sampaikan di situ kan, waktu di file itu dia ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima kan secondary ID. Kalau yang di software ini
Profilnya sama ya? Sama. Yang kolom secondary ID itu yang kolom Kedua. ketiga. Habis add data, primary, secondary. Sama kayaknya, Kak. Sama. Sama. Nggak ada. Iwan sama Ini kan dibilang gini, sama. Tapi ini ada ya. satu wordnya apaan ya? Home. Oh, di home. Home, ya, Di home sini juga. ada bilang primary observation ID is not unique. Disuruhnya rename. Ada warning ini di. Coba. Tadi dibukanya di training kan? Nigella dataset training. Iya. Iya. Udah benar. Dataset training. Ya, Jadi bisa go to primary. Yang di sini primary-nya udah di sini kan? Nah, kemudian di sini klik aja. Ganti dengan secondary. Kalau pas di atas negara itu buat secondary ID. Kenapa ya? Atau ini Pak Ikhwan bisa ini bisa share mana? Saya kayak mana ya ini? Saya pakai 2 laptop. Mana masalahnya? Hah? Kok bisa nggak ada gitu? Gimana caranya ini laptopnya? Maaf, Prof. Share aja. Saya udah tekan secondary ID. Cuman Sudah. nampak muncul juga primary itu. Kalau Prof kan nggak ada muncul lagi primary itu. Primary ada di sebelah kiri, ada. Enggak, yang negara itu, Prof. Negara. Ya. Kan enggak ada. Oh, ada Prof ya. Oh, sudah ada. bisa, Prof. Sudah secondary. Bisa. Ini secondary di sini nih. Oke, Prof. Tinggal klik aja, klik sini bagian sign ini, tinggal ganti secondary. Nah, itu aja. Oke. Awalnya kan kayak gini kan? Awalnya gini. Oh, tahu masalahnya. Jadi ini harus diklik dulu di primary ID, baru klik dia di atasnya sebagai primary observation ya. Yang ini yang atas ini primary. Primary observation, baru diklik di negara, baru dia diklik di secondary observation. Oke, ya baru bisa. Di sini dulu. Ya kan? Mungkin waktu yang punya saya ini dia otomatis kepada yang sebelah sini dibuat primary ya. Ada juga mungkin yang nggak otomatis ya. Yang atas ini primary ya. Ganti primary dulu sebelah sini, primary. Di sini secondary. Sudah itu yang bagian ini harus jelas ya bahwa di sini tuh primary variable ya. Ini kalau yang belum ada primary di variable ganti sekarang menjadi primary variable ID. Kalau yang belum ya, kalau yang sudah nggak usah diganti. Yang kedua pun kalau belum juga sudah semua. Sudah primary ID dengan secondary ID sudah ya? Sudah. Kak Aiza udah bisa, Kak? Bisa nggak? Kolom pertama itu masih primary ID. Oh ya, ada secondary. Ini berarti digeser. Kolom pertama primary ID. Diklik dulu dia primary ID baru nanti dia bisa bikin secondary ID. Oh, ada yang nggak itu ya. Oke, yang ini yang awal primary, yang kedua secondary. Kalau yang pertamanya belum ada primary, tolong diklik aja primary di sana. Nah, terus ini secondary. Yang baris juga sama gitu. Yang pertama primary ID, kedua secondary ID. Oh, yang barisnya ya, sama ya. Oh, tapi dia di situ primary variable ya. Nah, kalau ini primary variable ID. Primary variable ID. Yang ini juga secondary variable. Nah, ini kan semua variabel semua nih variabel. Iya. Kalau yang ini observation. Secondary pun observation juga. Gitu kan?
Baru Oke, nah sekarang udah dapat semua ya? primary. Yang secondary ID. ini secondary ID-nya kok saya ada 2 ya? Ini secondary sini. Nih, secondary di sini. Secondary ID ya. Oh, Yang bagian negara secondary ID, tapi kan observation. Yang bagian yang bawah ini metabolite-nya secondary. Tapi itu adalah secondary variable. Oh iya. Oke, ini salah ini berarti. Apa? Tapi yang keduanya Maaf, secondary ini. variable. Nih, secondary variable. Ups. Udah? Aduh, salah. Ini mana ini? Kacau. Secondary Terus? primary ID. Terus yang bagian 3 nih, ini semua Oh, iya, sudah oke. putih semua, ini X variable semua kan. Ini kalau udah putih berarti dia adalah X. Biasanya sih putih biasanya. Latar belakang Waduh, putih semua kan ini? Saya kayaknya kok berubah semua nih ya. Ulang deh. Ntar saya ulang dulu. Kacau nih. Enggak, kok bisa jadi susunannya berubah. Jadinya di paling atas itu, line paling atas saya ada var 1, 2, 3. Kayaknya terpindah tadi. Var gimana maksudnya? Dulu deh. Saya ulang dulu dari awal kali ini tadi. Aduh, project. Project. Create. Baru Nigella data set training. Oke. Ya. Nah, pastikan ya yang bagian sini nih kolomnya itu adalah observation ya. Jangan terbalik. Primary ID. Berarti di sini primary ID. ID. Oh ya, oke, sudah. Ya. Kayak tadi karena mencari-cari terpisah-pisah dah. Oke, saya udah oke. Dah. Udah sama semua ya. Primary ya. variable, primary secondary. Sudah. Nah, ya. Yang ini yang belakang sini berarti biasanya sih udah putih ya. Latar belakang sini ini putih nih biasanya, putih semua. Ya, kalau putih itu berarti artinya apa? Dia X variable itu artinya. Ya. Kan? Kita cek sampai ujung sekali. Sampai ujung sekali kita cek ya. Kita lihat kan di situ terakhir kan NO inhibition nitric oxide kan. Nah, itu pun kalau di sini itu masih X. Tapi biarin aja, seharusnya Y, tapi kita biarin aja. Supaya nanti kita mau modifikasi berikutnya enak gitu ya. Kita biarin aja seperti itu. Pokoknya masukin aja ya. Kita masukin aja. Nah, jangan sampai ada yang yang bolong-bolong ya. Artinya mungkin ada warna merah di tengah-tengah atau apa. Artinya itu datanya nggak siap gitu ya. Terus satu lagi di paling bawah ini lihat no issue, berarti tidak ada masalah apa-apa ini. No issue. Ya, no issue. Oke. Nah, kemudian kalau sudah nggak ada no issue seperti ini, yang paling ujung sekali, yang di home ya, home, paling ujung finish import. Kita klik aja finish import nih. Klik. Nah, nanti dia tanya mau disimpan nama filenya apa, ya kan? Nah, simpan aja di mana-mana, ya. Terserah mau di mana. Kalau saya taruh aja misalkan di desktop atau di mana ya, desktop aja contohnya ya. Masukkan aja. Yes, kalau misalnya sudah ada, kita yes saja. Kalau nggak mau, kalau mau nama lain ya buat aja nama lain gitu ya. Nah, sekarang udah ada, ya. Sekarang udah masuk ya. Gimana? Sampai sini oke? Jadi yang data yang tadi di save ya kan sesuai dengan namanya
terserah mau nama apa aja. Kemudian disimpan di folder tertentu. Terserah di mana. Oke nggak? Sampai sini bisa ngikutin, Prof. Alhamdulillah. Ya. Yang lain-lain semua nggak ada masalah ya? Tadi Aman, Prof. Dr. Iwan tadi kemana tadi? Kok hilang? Prof, insya Allah, Prof. Bisa? Prof Dina bisa? Iya, Prof. Bisa ya? Iya, iya. Nanti enak nih Prof Dina, kalau seandainya nanti ada data dari itu, udah saya itu kan, nah Prof Dina bisa ngecek sendiri nanti datanya, Zimka kan. Iya, insya Allah, Prof. Ayo ya, tadi Dr. Iwan tadi tiba-tiba hilang ya? Iya, keputus. Gimana tadi udah sampai mana? Aduh, ini memang lah Udah, Telkomsel ini. apa namanya? Tadi sampai ya, sudah tadi file X variable. udah ini di save. Hah? Di save? Oh, ini di save tadi. Tadi di save. Save-nya di bagian home, paling ujung sekali. Apa bacaannya? Oh, saya nggak bisa buka lagi. Finish import. Ya, finish import. Klik aja. Klik finish import. Klik. Oke. Klik. Ya. Terus dia minta simpan di mana gitu ya? Simpan di mana, nama apa, terserah aja di mana gitu. Folder di mana aja, terserah mau di mana aja. New folder Simco. Save. Oke. Sudah. Ya, there is no models available. Klik here. Oke, ya. Dah. Oke ya. Sampai sini dah. Oke. Nah, sekarang udah sampai sini, klik aja lah, klik here to create a new one. Klik aja sini. Nah, untuk pertama kali kita coba PCA dulu. Jadi kita klik bagian PCA. Overview PCA sini. Ya. PCA. Ya. Sudah itu, kalau udah kita bagian next. Bawah next. Ya. Wow. Udah. Next. Kemudian paling bawah sekali. Ya, paling bawah sekali di sini. Kita lihat paling bawah sekali di bawah variabel ini. Ini yang 3 ini kita blok aja. 3 ini kita alpha glucosidase inhibition di PPH dengan nitric oxide inhibitions. Ini kita blok ya. Kita exclude. Oke. Bentar Pak. Exclude-nya kayak apa? Exclude sebelah kanan. Nah, exclude sebelah kanan sini nih. Nah, sebelah kanan sini. Udah? Sudah. Nah, sekarang kalau udah, next lagi. Berarti observation nggak ada masalah ya. Observation nggak ada masalah. Observation, oh ya oke. Udah, next lagi, berarti finish. Oke. Sekarang scalingnya masih pakai UV. Nanti nggak apalah, kita harusnya pakai Pareto. Kita finish aja dulu, finish sini, finish. Finish lagi. Ya. Nah, ini dia sebenarnya udah buat fitting ya, apalah. Udah sampai sini? Udah dapat semua? Ya. Jadi pas sudah finish, dia akan buat nih. Sebenarnya scaling tadi pakai UV ya. Nanti kita ganti dia pakai Pareto aja. Oke. Udah sampai sini semua? Udah dapat ya? Nah, setelah itu kita pergi ke sini, ke bagian kiri ini project. Kiri sebelah sini. Kita klik aja sebelah sini. Paling kiri. Kita klik project. Dapat nggak? Dapat.
Nah, terus akan ada kolom seperti ini. Yang ada pop-up ya. Ada pop-up-nya keluar. Kita right click yang sebagian yang M1, right click, bukannya ini, right click. Apa namanya? Pop-up lagi. Udah, right click semua ya. Nah, kita pilih edit. Kita pilih edit di sini. Udah, edit. Nah, nanti keluar seperti ini nih. Ya. Nah, di sini kita cek lagi ya. Kita cek lagi overview overview. Kita lihat variabelnya. Coba lihat paling bawah ini benar nggak? Exclude. Nah, berarti benar ya, exclude ya. Oh, diklik di yang bagian variabel ya, yang di atas itu bagian ya. variabel tuh lihat, kita cek lagi benar nggak di variabel tuh paling bawah tuh kita lihat lagi yang paling bawah itu dia sudah exclude semua, ya kan? Oh ya. Nah, terus bagian tapi masih di tanda garis aja ya? Iya, dia kalau Masih kita exclude, ya. kalau seandainya sudah exclude berarti dia ada tanda garisnya, berarti dia sudah exclude. Kalau misalkan belum di exclude, dia sudah di sini bisa di exclude lagi nih. Tinggal di blok aja, di exclude aja bisa. Oh, tadi bisa, kalau tadi belum. Ya kan? Nah, terus observation-nya nggak masalah, biarin aja. Nah, terus langsung aja pergi ke scale. Scale. Ya. Perhatikan ya di bagian scale ini tipenya kan UV ya, UV. Semuanya UV semua nih. Oh, Nah, ini kita nanti mau yang ganti, harusnya Pareto ya? Nah, kita harus ganti Pareto karena NMR. Banyak sekali ininya, banyak noise. Kita kalau kita klik yang bagian sini nih, yang bagian panah di bawah nih, kita klik aja. Klik aja sini, klik aja ya. Nanti ada pop-up lagi. Kita pilih select all. Dapat nggak sini? Oh, dapat. Ya. Dah. Nah, nanti dia akan menseleksi semua. Berarti yang sudah backgroundnya yang grey ini, berarti dia sudah seleksi semua. Nah, bagian yang paling atas, yang sebelah kanan paling atas, tipenya ini kita ganti dengan par. Pareto, artinya Pareto. Jangan par n ya, Pareto aja. Pareto ganti. Udah. Sudah tuh set. Ini set. Set. Okay. Nah, semuanya udah jadi Pareto dah. Oh iya. Oke. Jadi Pareto semua. Ya, set lagi sampai bawah. Semuanya harus Pareto. Oke. Ya. Nah, gimana? Udah apa semua ya? Ada masalah ya? Kalau nggak ada masalah, lihat model type-nya harus PCEX. Artinya dia membuat PCE berdasarkan X variable. Nah, PCEX. Nah, kita klik aja OK. Oke. Nah, terus how do you want to fit your model? Auto fit aja, jangan first to auto fit ya, auto fit. Artinya dia akan membuat auto. Jadi coba perhatikan ya, bandingkan dengan UV tadi. Bandingkan ini lebih bagus kan dibandingkan yang tadi kan. Lihat yang pertama tadi dia lebih bagus gitu. Naik kan di sininya kan dia punya Q2-nya lebih bagus dibandingkan dengan kau UV tadi kan. Ini dia pakai Pareto. Udah. R2 sama nilai Q ya. Nah, ini R kuadrat itu ya, R kuadrat. Nah, sekarang ada R square itu sebenarnya bukan R2 tapi R square, ya, R square X. Nah, kumulatif. Jadi R square X kumulatif. Ada Q square kumulatif. Jadi kumulatif artinya gini, artinya yang kalau kita lihat komponen 2, nilai R square kumulatif itu ini adalah sebenarnya variasi yang ada di komponen 1 ditambah dengan variasi yang dia sendiri gitu. Jadi kumulatif dari komponen 1 plus komponen 2. Inilah kumulatifnya.
Itu maksudnya. Ini kumulatif. Komponen 3 ini artinya prinsipal komponen 3 kumulatif juga gitu. Ya, kumulatif juga. Oh, ini dia jadinya ada 3 PC nih jadinya. Jadinya ada 3 PC, ada 3 PC. Terbentuk secara otomatis. Otomatis. Dia menghentikan secara otomatis. 3 menurut komputer ini, menurut software ini 3 ini adalah maksimum. Sebenarnya bisa aja sih buat kalau kita add di sini ya, kita add tambah bisa aja, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah apa? Coba lihat yang komponen yang ketiga. Yang Q2-nya turun kan? Q2 0,877, yang Q2-nya 0,8 nih 0, oh iya. Dia hampir sama, menurut komputer dia udah nggak itu lagi lah ya, nggak bagus lagi. Jadi kalau auto fit dia udah otomatis menurut dia itu yang fitting yang paling bagus. Ya kan? Jadi yang menurut dia itu yang paling bagus. Maka dia otomatis pada saat dia stabil dia langsung cut sama dia. Begitu. Itu sebenarnya, ya kan? Jadi kita lihat dari sini kan kalau kita lihat dari model diagnostik, ingat nggak kita pelajari di model diagnostik waktu itu, ya kan? Antara kalau kita lihat, saya dulu sudah jelaskan kan model diagnostiknya, ini kan? Nih, dia di sini pada saat dia udah stabil dia akan berhentikan. Nah terus nih nilai R square-nya itu pasti lebih besar daripada Q square-nya, tapi nilai R square-nya itu nggak boleh lebih daripada 0,2. Perbedaannya dengan Q square. Ya kan? Nah, berarti ini kan cuman 0,1 kan bedanya kan, berarti bagus ya. Berarti secara statistik model ini bisa diterima. Kalau udah Q square-nya udah besar sekali, nah berarti ada sesuatu yang salah dengan data kita. Kita harus cari apa yang salah. Yang utamanya itu adalah reproducibility-nya data kita tadi, ya kan? Makanya kalau dalam metabolomi ini masalah masalah reproducibility data itu harus betul-betul bagus. Kalau enggak kacau dia, ya kan? Atau memang nggak ada perbedaan antara sampel tadi. Bisa jadi antara sampel satu dengan sampel lain tuh nggak ada perbedaan. Kita paksain juga nggak beda, terus mau apa gitu kan? Nah jadi kalau misalkan sampai di sini kok Q square-nya minus gitu kan, R square-nya kecil gitu ya, nggak dapatnya seperti ini. Nah, artinya apa? Antara dua, satu kita kerja nggak reproducible, ya. Paksain juga udah nggak beda gitu. Nah terus udah sampai sini ya, semua dapat ya? Semua dapat. Nah sekarang kita pergi ke ini, lihat di sini bagian tengah-tengah nih, ya. Oke ya, sebelumnya ya. Kalau kita coba pindahkan ya yang kursor ini ke bagian yang komponen 1 yang bagian hijau. Kita lihat kan di situ kan itu ada aksis X komponen 1 R2 square cum 0,699201. Nah inilah yang disebutkan dengan berapa variasi yang dijelaskan oleh PC1, yaitu 69,92% yang dijelaskan oleh PC1. Ya kan? Biasanya dalam publikasi akan ditanya gitu, PC1-nya berapa persen dia bisa menjelaskan gitu, variasi yang dijelaskannya berapa persen. Sebagusnya di atas 50%, ya kan?
Terus yang komponen 2, variasi yang dijelaskan dia adalah kumulatif ya, adalah 85,88%. Itu variasi yang dijelaskan oleh komponen 2. Tapi itu kumulatif. Artinya kalau yang variasi yang dijelaskan oleh komponen 2 ini adalah 85,88 dikurangi dengan 69,9. Itu variasi yang dijelaskan oleh komponen 2. Jadi kalau di dalam publikasi nanti kita jelaskan bahwa variasi yang dijelaskan oleh komponen 2 adalah 85,88% dikurangi dengan 69,9%. Itu variasi yang dijelaskan oleh komponen 2. Komponen 2 itu dia menjelaskan variasinya lebih kecil dibandingkan dengan komponen 2-nya lebih kecil variasi yang dijelaskan dibandingkan dengan komponen 1. Ya, karena komponen 1 itu variasi yang harus dijelaskan oleh komponen 1 itu harus lebih besar dari komponen 2. Ini kan benar kan? Nah, berarti komponen 2 itu menjelaskan sekitar 85,88 dikurangi dengan 69,9%. Ya, sekitar berapa tuh? Sekitar 15% ya. Sekitar 15% ya. Komponen 1 itu menjelaskan sekitar 70%, komponen 2 itu menjelaskan sekitar 15%. 15,8% ya, variasi. Nah, komponen 3 adalah berapa variasi yang dijelaskan oleh dia adalah 93,5 dikurangi dengan 85,8. Jadi sekitar 8% yang dijelaskan oleh komponen 3. Kayak gitu. Jadi waktu waktu kita menulis di publikasi dijelaskan seperti itu. Variasi yang dijelaskan oleh komponen 1 sekian persen. Variasi yang dijelaskan oleh komponen 2 sekian persen. Oleh komponen 3 sekian persen. Ya, jelas ya? Ya. Nah, kemudian kita lihat Q square di sini 0,61. Di sini 0,69. Nah, berarti kan nggak lebih daripada 0,2 kan? Ini 0,76. Ini 0,85 juga nggak lebih daripada 0,2. Ini 0,877. Di sini 0,93. Berarti juga nggak lebih daripada 0,2. Berarti secara model diagnostik dia mengatakan bahwa model ini adalah valid, ya, acceptable. Nah, terus kita pergi ke skor. Nah, di sini, ya, skor. Kita klik aja di sini ya, skor. Udah ya. Itu ada scatter, ada line, ada kolom, ada 3D. Ya, kita bisa sih ya, apa aja bisa kita pilih. Tapi biasanya yang kita pakai itu yang scatter. Udah dapat semua belum? Yang bagian sini, skor. Ya, skor. Pergi ke scatter. Nah, dapat nggak yang ini? Dapat, Prof. Dapat ya. Oke. Kalau udah dapat, kita ini kan bingung kita kan bacanya gimana kan? Ini adalah nama asalnya. Ini adalah nama asalnya. Ini kan ada 3B9 preset. Ini artinya kita pakai yang primary. Ini kita pakai yang primary. Nah, primary ID yang tadi kan, primary ID observation. Nah, supaya kita nggak bingung bacanya, di sini kita right click aja. Right click. Nah, kita pergi ke properties. Nah, kemudian label type. Nah, di label type ini kita pilih negara. Oke. Sudah itu apply. Apply. Dah. Bagian color kita klik identifier sini, identifiers.
Nah, kita pilih, kita identifiers, negara, apply. Nah, oke. Alfi, tolong ulang. Ya, hilang ya. Hilang. Oke. Maaf. Ya, yang tadi Tadi itu udah keluar, udah klik score. skor. Ya, skor ya, Iya. ulang lagi ya, ulang lagi ya. Skor, Sorry. Skor. skor, scatter di sini. Oh, skor, scatter. Nah, kalau saya ini kan Ya. ini saya udah ubah nih ya. Ini bagian sini kita yang punyanya Pak Ikhwan pasti Masih masih hijau. itu tuh, masih apa namanya? Masih ini ya, nama Satu primary ya. warna. Properties ya, properties, bagian properties, right click ya, properties. Udah? Properties. Nah, label type, Label type. pilih negara di sini, bagian sini ada primary ID, pilih negara. Ini negara. Oke. Terus apply. Apply dulu. Baik. Apply. Udah, Mhm. sudah tuh color. Color. Nah, bagian color di sini pilih di sini identifiers, Mhm. negara, Mhm. ya kan? Terus Ya. apply. Apply. Dah. Baru oke. Kan kelihatan? Oke. Ya, Ya kan? sudah. Oke. Nah, berarti dapat nih ya Color. pemisahannya kan antara sampel tadi. Ini yang kita sebut dengan score scatter plot ya. Jadi score plot tapi bentuknya scatter. Itu maksudnya. Jadi kalau waktu kita menuliskan dalam publikasi kita sebut ini sebagai score scatter plot. Ya, jadi artinya dia score plot tapi bentuknya scatter ya. Nah, jadi score scatter plot. Oke. Sudah itu kita lihat di sini kan ini kan ada perbedaan nih antara masing-masing sampel kan. Antara Syria dengan Qatar. Ada satu lagi Yemen, ada satu lagi nih Egypt ya. Oke, Egypt ya. Nah, sudah itu Syria, Qatar, Yemen, Egypt. Nah, sudah itu ternyata antara Syria dengan Qatar ini dia Dekat. hampir satu kelompok kan. Ya, kita sebutkan satu kelompok lah karena dia ada di satu ada di satu kuadran kan sebenarnya. Satu ini aja yang agak beda. Tapi ya kalau dilihat dari secara tren sama gitu ya Syria dan Qatar ini. Nah, terus Yemen sendiri dia misah kan dibandingkan dengan yang lain berdasarkan PC yang kedua kan. Yang kedua. Terus yang Egypt sendiri misah dari tempat yang lain berdasarkan PC yang pertama, ya kan? Jadi PC yang pertama itu memisahkan antara Egypt dengan Syria dan Qatar. Kalau yang PC 1 yang Yemen itu dia nggak begitu berbeda ya dengan Syria dan Qatar. Karena dia di tengah-tengah, jadi dia susah kita membedakannya. Tapi yang jelas ada perbedaan antara Egypt dengan Syria Qatar itu berdasarkan PC yang pertama. Sedangkan yang PC yang kedua itu bisa memisahkan antara kurma dari Yemen dengan kurma dari Syria Qatar dan Egypt. Oke. Itu ya. Artinya waktu kita dipublikasi kita di manuskrip itu kita jelaskan seperti itu. PC 1 memisahkan antara Egypt dengan Syria dan Qatar ya. PC yang kedua memisahkan antara Yemen dengan kurma yang lain. Begitu. Jadi yang di Syria Qatar ya kan dia ada di nilai yang positif di PC satunya, sedangkan di Ethiopia yang Egyptnya ada di yang negatifnya, ya negatif PC 1. Oke. Nah sekarang pertanyaannya apa yang membuat berbeda gitu antara satu
sampel dengan sampel lain. Itu pertanyaannya kan. Kalau seperti itu, maka kita bisa lakukan apa yang disebut dengan kolom. Kalau scatter hasilnya seperti ini. Kolom atau scatter itu bisa ya. Nah, bagaimana kita membacanya? Artinya ini semua adalah chemical shift ya. Ini contohnya ini adalah 1,32, 2,24, 0,88, 1,6. Itu adalah chemical shift-nya ini. Chemical shift yang ada di NMR. Ya kan? Ini chemical shift juga, ini chemical shift juga, dan sebagainya. Nah, makin dia ke kanan, berarti dia punya korelasi yang positif terhadap PC1. Artinya semua chemical shift yang ada di sebelah kanan itu lebih banyak terdapat pada sampel yang ada di PC1 yang positif. Ya. PC1-nya apa? PC1-nya adalah seria Qatar. Artinya apa? Artinya di sampel seria Qatar dia lebih banyak komponen yang ada di bagian positif di PC1. Artinya chemical shift metabolit yang mempunyai chemical shift 1,32, 1,28, 2,24, 0,88, 2,04 dan sebagainya ini, yang utamanya sebelah kanan ini, itu jumlahnya lebih banyak ya di sampel seria Qatar dibandingkan dengan sampel yang lain. Itu artinya, kan? Sedangkan Egypt ya, kurma yang di Egypt jumlah metabolit yang punya chemical shift 1,32, 1,28 dan seterusnya itu jumlahnya jauh lebih kecil ya metabolitnya dibandingkan dengan seria dan Qatar. Nah, sebaliknya pula yang di sebelah sini ini kan 1,12, 1,2, 2,28, 7,08, 2 ini artinya metabolit yang mempunyai chemical shift yang saya sebutkan tadi, ya, itu lebih banyak ada di Egypt. sampel Egypt. Ya kan? Nah, terus untuk yang PC2 artinya apa? Artinya kita lihat Yemen ada di positif. Sedangkan yang sampel yang lain ada di PC2 ya, yang negatif kan? Nah, bagaimana kita membacanya? Di loading. Kita lihat aja. Yang bagian-bagian yang lebih banyak yang di atas ini artinya kan PC2 positif nih, ya. PC2 positif. Nah, itu dia akan lebih banyak metabolit yang mempunyai chemical shift 2,32, 3,76, 3,72, 1,36 ya. Itu akan lebih banyak jumlahnya di sampel yang ada di PC2 yang positif, yaitu Yemen. Ya. Sedangkan metabolit yang ada di bagian negatif di PC2-nya seperti contohnya 1,12, 2,28, 1,28 nih ya. 1,22 ini itu akan lebih banyak ada di sampel yang ada di bagian negatif juga di sini, yaitu Egypt, Qatar, Syria. Itu cara kita membacanya. Nah, di sini juga ada PC1, PC2. Ingat kan, tadi kan ada 3. PC3. Kita bisa lihat juga gitu di PC3-nya gimana. Ya kan? Nah, sekarang di PC3, menariknya, kita bisa membedakan antara Syria dengan Qatar. 1, 2 tadi kan nggak bisa. Sekarang 1, 3 bisa membedakan antara kurma yang di Syria dengan yang di Qatar. Ya kan?
Itu artinya, itu menariknya. Kalau kita lihat satu sisi, nggak bisa ini seri yang Qatar sama aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat sisi yang lain, baru kelihatan, oh ternyata ada perbedaan gitu antara Syria dengan Qatar, ya kan? Ya. Nah, apa yang membuat berbeda antara Syria dengan Qatar? Kan bukan PC 1 kan? Yang membuat perbedaannya apa? PC 3 kan? Bukan PC 2, tapi PC 3. Apa yang membuat berbeda? Kita lihat lagi yang loading tadi. Ya kan? Kita lihat yang di PC 3-nya. Oh, ternyata PC 3 itu yang positifnya adalah loading scatter plot. Kalau ini adalah score scatter plot ya. Ini loading scatter plot, ini score scatter plot. Ya, itu cara membaca kita. Cara membacanya. Jadi kita tahu oh ya di Qatar itu metablet apa aja yang banyak ada di Qatar sehingga kita bisa membedakannya dengan kurma yang ada di Syria. Dengan 1 dengan 2 1 dengan PC 1 bisa membedakan antara Syria Qatar dengan Egypt. Tapi PC 3 bisa membedakan Syria dengan Qatar. PC yang kedua bisa membedakan antara Yemen dengan kurma yang lain. Nah, kan menarik kan? Jadi kita tahu oh, di Yemen tuh banyak metablet ini. Syria lebih banyak ini dibandingkan Qatar. Egypt metabletnya apa aja. Nah, ini bisa kita terapkan contohnya kalau untuk kedokteran contohnya apa yang membedakan antara orang yang sakit diabetes dengan yang tidak? Apa yang membedakan antara orang yang sekarang kan ada yang alternatif tuh yang dibekam, yang di mana-mana. Apa yang membedakan metaboletnya, ya kan? Apa yang banyaklah yang bisa kita pelajari ya. Contohnya tadi seperti Praudina, apa yang membedakan antara orang yang makan nasi minyak dengan yang tidak, contohnya ya. Atau lain-lain lah semuanya ya metabolit apa yang berbeda. Atau misalnya kita juga bisa pelajari antara yang ditreatment dengan yang tidak. Apa bedanya? Itu. Mungkin kalau yang zaman COVID sekarang ini apa yang membedakan antara orang yang COVID dengan tidak? Metaboletnya apa aja? Bisa juga kan? Itu. Nah, terus juga bisa membedakan contohnya di bidang-bidang lain bisa juga kita pelajari. Jadi banyak sekali ini cuma contoh aja di bagian makanan ya, tapi kalau di bagian kedokteran, farmasi banyak lagi ya. Kalau seperti farmasi ya mungkin mau membedakan ya antara satu herbal dengan herbal yang lain, ya kan? Kayak gitu. Jadi ini bisa digunakan di banyak bidang. Oke ya, semuanya jelas nggak kira-kira sampai sini? Ya cukup jelas. Pertanyaan Pak Alfi. Ya. Itu berarti kan ini ada masing-masing 3 titik ya. Jadi Yemen ada 3. Berarti itu dia 3 sampel yang kita periksa, 3 replikasi ya. Ya. Nah, berarti ini misalnya nih yang Syria yang merah. Ya. Itu kan kalau kita mau berdasarkan PC2 ada satu yang dia tuh satu sampel yang dia tuh sebenarnya masuk di tidak bisa dipisahkan dengan PC2 dengan yang Yemen. Nah, ini nanti apa bisa kita exclude kalau misalnya sampel kita banyak ya? Karena kan dia ada 2 di bagian negatif, 1 yang di atas. Iya. Kalau kita mau kalau seandainya dia pemisahannya sangat jauh bisa kita pisahkan, bisa kita exclude ya. Misalkan ada 20 atau ada 10 ya. Kita mungkin jauh sekali di sini. Kalau ini sih sebenarnya nggak jauh ya, nggak usah dipisahin. Kalau satunya titik-titik ada di sini gitu. Nah, itu bisa kita pisahin.
Nanti ada hubungannya juga dengan kalau kita lihat di loading di sini. Makanya kita bisa lihat di loading di sini ya. Kalau kita lihat loading, score kolom. Nah, kan kita lihat kan? Oke. Nah, kita lihat kelihatan sini. Ini dalam bentuk loading. Kalau T1 jelas dia ada perbedaan gitu antara Syria dengan Ethiopia. Yang beda kan? Tapi yang Yemen ini kan coba pasti 0 kan? Artinya kita tidak bisa mengatakan dia ada di mana gitu loh, ya kan? Oke. Udah habis 1, dia tuh nggak bisa kita sebutkan dia ada di mana, dia ada di kita, ada di musuh juga ada gitu kan. Jadi kita anggap dia nggak ada kontribusi lah di sini. Yang kita mau lihat tuh adalah antara Syria, Ethiopia dengan Qatar ya. Tadi masalahnya yang tadi kan PC 2. PC 2. Yang di PC 2 sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa yang betul-betul dia ada di dua-duanya gitu loh. Walaupun kecil tapi dia nggak jelas juga gitu ada di mana. Tapi yang 12 ada ya sebenarnya yang Syria sendiri kalau kita mau jujur dia nggak bisa, dia sama yang tadi itu. Dia nggak bisa kita jelaskan sebenarnya. Karena dia dekat sekali dengan yang di ini apa? Dengan di garisnya. Artinya gini. PC2 dia bisa memisahkan antara Yemen dengan Egypt dengan Qatar, tapi Syrianya nggak usah kita sebutin gitu loh, ya kan? Karena dari segi skor, dari segi loading di sini tadi, yang ini kan dia nggak begitu ini, nggak ada, dia ada di atas dan di bawah. Artinya PC2 itu bisa memisahkan apa? Bisa memisahkan antara Yemen dengan Egypt dengan Qatar. Yang satunya lagi ini nggak tahu nih ya, jalan masih bingung. Mungkin kita ada lihat apa masalahnya di sampel kita kan, gitu. Tapi secara ini kan kita bisa mengatakan memang ada gitu perbedaan antara Yemen, Egypt dan Qatar. Walaupun yang satunya itu masih tanda tanya kan. Tapi secara umum bisa kita katakan seperti itu. Tapi untuk yang Syria nggak bisa. Karena apa? Passing 0 di sini. Walaupun yang sebelah sini dia ada di bawah, yang sebelah ada di atas, tapi dia passing yang jack sniffing error barnya itu melewati 0. Begitu. Artinya untuk yang T2, PC2 kita hanya bisa memisahkan antara Yemen dengan Ethiopia dan Qatar. Begitu. Kita nggak bisa mengatakan Yemen berbeda dari yang lainnya. Nah, itu berarti nggak bisa ya. Yang saya sebutkan tadi itu saya ralat ya. Kita hanya bisa mengatakan bahwa Yemen berbeda dengan Egypt dengan Qatar. Secara statistik signifikan tidaknya. Terus yang T3, kalau kita lihat T3, ya kan? T3 sendiri, ya kan? Kalau kita mau jujur tentang apa namanya, yang jelas-jelas kelihatan itu adalah antara Syria, ya kan? Sini kan, ini pun ada satu yang di sini yang agak yang keluar kan. Makanya kalau kita punya banyak sampel ya, seperti ini kan kita kan cuma waktu itu kan cuma coba 3 ya. Kalau kita punya misalnya 6, nah maka kita bisa pilih gitu mana-mana yang kira-kira menurut kita yang dari 6 itu mungkin kita pilih yang 5 yang terbaik gitu. Bisa seperti itu. Jadi kita akan dapatkan bahwa ternyata Syria berbeda dari yang Qatar. Ini ada 2 sini. Yang satunya sih memang yang nggak jelas ini ya. Datanya apa gitu. Nah, itu adalah
dikarenakan adalah variasi mungkin di dalam sampel kita juga atau masalah reproducibility ya. Tapi untuk Ethiopia juga Egypt jelas juga karena dari 3 ini 2-nya ada di atas, ada di bawah gitu kan. Jadi nggak jelas ini. Ya. Jadi untuk PC 3 yang jelas ada perbedaan adalah antara Syria dengan Qatar. Kita nggak bisa mengatakan perbedaannya dengan Yemen atau dengan Egypt. Ya. Jadi untuk eksperimen memang semakin banyak replikasi memang semakin bagus karena apa? Maka kita akan lebih bisa gitu melihat perbedaannya lebih jelas. Mana-mana yang di outliers kita bisa hilangkan. Ini kan? Tapi jelas ya, kita harus bisa menjelaskan kenapa di outliers. Oh, mungkin dia pada saat itu ekstraksinya yang berbeda atau dan sebagainya gitu ya. Oke, Triwan, mungkin bisa menjawab tadi. Alfi, ini kan bisa kita bikin kalau ini kan kombinasinya, ini kan dari kontrolnya dari sebelah kanan ya. Berarti ini 2 komponen. X-aksis adalah komponen 1. Berarti kita ini memisahkan dengan PC1 di-compare dengan PC2. Iya. Kalau kita bisa membandingkan 1-3 atau 2-3 itu kan juga bisa ya. 2-3 juga bisa. Kita lihat 2-3. Bisa juga. Kita lihat lagi apa yang menarik di 2-3. Bisa. Kita lihat apa yang nanti kita melihat PC mana dengan mana yang bisa membedakan. Yang memisahkan. Nah, kita lihat aja. Mungkin di satu tempat kita nggak bisa memisahkan. Kita coba yang lain-lain bisa memisahkan nggak, ya kan? Ini contohnya mungkin di sini antara Yemen dengan sini sama aja kan? Yemen dengan ini kan sudah jelaskan kan perbedaannya, ya kan? Sebenarnya kita pakai 1-2 tadi juga sama aja kan? PC2 juga ini perbedaannya gitu. Iya. Dengan PC3 juga malah susah membedakan karena dia ini ada malah sama semua ya. Iya. Jadi kita bisa lihat di mana dia yang kira-kira enak kita ngelihat perbedaannya gitu. Iya. Kan? Kita bisa lihat di mana enaknya perbedaan tadi. Oke. So kalau kita lihat sini tadi sebenarnya ada satu ini sih sebenarnya yang jadi pertanyaan ini jauh sekali gitu kan. Makanya kalau kita banyak sampel kita bisa lihat kecenderungannya gitu kan. Kita bisa hilangkan outlier tadi. Seperti ini kan jauh sekali nih. Kok di sini dekat ini satu lagi jauh. Kita bisa hilangkan itu. Ini kan. Makin banyak aplikasi makin bagus. Ya, tapi ini juga yang di panel ini karena memang dia juga nggak misah berarti bukan masalah di sampel ya Pak Alfi. Karena juga dengan PC3 dengan PC1 ini kan hampir kita nggak bisa pisahin semua. Nggak bisa pisahin semua. Jadi maksudnya kita nggak bisa bedain satu sama lain karena di di titik di garis nolnya ini ada yang warna biru, ada warna merah juga deket, warna kuning sama warna hijau. Iya, di PC semua deket ya. Kalau yang di sini antara ini ya 3. Yang jelas itu adalah antara ini kan kita masih bingung kan Syria Qatar kan ada perbedaan sini memang secara trending secara tren kecenderungan ada perbedaan antara Syria dengan Qatar ya. Tapi kalau kita mau lihat daripada loadingnya ya kan kita tadi bisa lihat bahwa sebenarnya ternyata yang ini cuma 2 aja di sini yang ini ada di satu nih kan ada perbedaan kan dia memang jelas bahwa dia ada di PC3 itu di negatifnya. Jadi sebenarnya kecenderungannya memang ada perbedaan antara Syria dan Qatar. Tapi kalau lebih jelas lagi lebih enak lagi kalau seandainya replikasinya lebih banyak sehingga kita bisa melihat mana yang outliers tadi kan. Iya. Gitu. Oke, ya, semua sudah tahu ya gimana cara klik-klik ya, klik sana, mengklik sini. Iya. Oke, sekarang kita pergi ke ini lagi, summary of fit.
Oke, sebelumnya ya. Kita pergi ke loading. Loading. Kita tadi kan loading, kita pergi ke kolom. Nah, nih. Kalau tadi kan kita bicara tentang Loadingnya yang mana sama mana nih? nih loading kita pilih yang kolom. Bukan, maksud saya sampel yang mana yang kita masukkan ke loading ini kan PC1 sama PC2 ya? Nanti terserah. Ini kalau loading itu terserah. kalau kolom cuma satu aja nanti. Loading kolom satu aja ini. Loading kolom ya. Udah dapat semua nih ya? Ini saya jelaskan nih. Nah, ini artinya apa? Kita sekarang lihat PC1, ya kan? Terus kita lihat juga variabelnya di PC1 tadi. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang bagusnya di sini adalah kalau kita lihat lagi secara, kalau kita enlarge ya, kita lihat kan sini kan, katanya 0,88. Ini kan bagus nih, positif. Error barnya, tengok error barnya nih, ya kan? Nggak boleh pasang zero. Jadi kalau kita mau menjelaskan, PC1 tadi kan sebenarnya kan PC1 itu adalah antara kalau kita buat ya, PC1 tadi kan sebenarnya kan antara perbedaan antara Egypt dengan Syria Qatar kan? Ini kan? Sedangkan Syria Qatar tadi kan positif nih di sini. Artinya apa? Semua di loading plot yang positif itu kepunyaannya Syria Qatar. Ya enggak? Iya. Kita lihat sini loading. Ini sekarang loading kolom plot. Artinya ini cuma satu aja. Dia nggak bisa PC1, PC2. Satu aja ini. Satu aja. Artinya apa? Artinya PC1 semua yang ada di atas yang positif itu adalah kepunyaannya Syria dan Qatar yang tadi waktu di skor scatter plot ada di PC1 yang positif kan letaknya. Maka semua semua chemical shift yang ada di atas ini itu adalah kepunyaan daripada Syria Qatar. Sedangkan semua yang ada di bawah ini itu adalah kepunyaan dari Egypt, kan negatif. Iya. Oke. Nah, udah ya. Oke, sekarang kita mau lihat ini kan semuanya kan di sama software kan dimasukin semua nih, ya kan? Dimasukin semua. Jadi kalau kita mau lihat zoom in ya, caranya supaya kita select. Saya select sini. Atau view. Zoom in. Nah, ini. Dari tools ya. Tools. Kalau saya ya di tools tadi zoom in, pilih yang ini, pilih yang bagian paling atas nih, zoom in. Ya kan? Di sini. Terus kita cek, kita mulai cek, ya kan? Kalau kita lihat kan banyak sekali kan, semua variabel tadi sama dia dilihatin semua gitu. Mana yang positif, mana yang negatif. Tapi ingat ya bahwa kita harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan Jack sniffing error bar. Oke, dia nggak boleh lebih daripada zero, nggak boleh passing zero ya, nggak boleh passing zero. Nah, ya, contoh yang paling menarik adalah seperti ini. Nih lihat, chemical shift 0,56, negatif kan? Negatif kan? Artinya negatif harusnya dia kepunyaan dari Egypt, benar nggak? Benar dari Egypt. Tapi karena dia error barnya, Jack sniffing errornya melewati zero, maka kita sebut dia nggak ada pengaruh apa-apa terhadap pemisahan sampel. Dia nggak ke Egypt, dia nggak ke Syria Qatar. Pokoknya dia nggak bisa kita sebutkan di dalam pembahasan kita. Sama juga dengan chemical shift
yang 0,52. Sama kasusnya. 0,6 juga sama kasusnya. Ya kan? Tapi yang di 0,64, nah ini baru benar 0,64 ini itu kepunyaan si Egypt. 0,68 juga, 0,72 karena apa? Dia negatif dan Jack sniffing error-nya tidak melebihi 0. Ya, artinya apa? Artinya kita tahu bahwa walaupun semua variabel tadi kita ukur, kita tahu mana yang dia signifikan dia memisahkan sampel. Ya, mana peranan dia yang signifikan. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya yang bagus nih. 0,92 kan gede ini ya. Gede kan? Bagus ini. Tapi dia punya Jack sniffing error-nya melewati 0 di sini, pasien 0. Artinya apa? Dia tidak ada pengaruh apa-apa di situ. Kita nggak bisa mengatakan apa-apa di sana, ya kan? Ya, jadi yang cuma kita hanya bisa mengatakan mana aja yang membuat dia berbeda itu cuman yang variabel yang tidak yang punya sniffing error yang tidak melebihi daripada 0, yang tidak passing 0. Yang tidak passing 0 ya. Nah, seperti contohnya ini tadi 0,64, 0,68, 0,72, 0,76 dan sebagainya. Yang seharusnya kita cari apa itu metabolitnya. Oke. Nah, ini kita bisa hitungkan lagi, kita bisa coba lagi gitu dengan P2. P2 apa gitu. Sama seperti tadi kan. Coba satu persatu. Oh, di P2 yang positifnya apa sampelnya? Yang negatifnya apa sampelnya? Sama P3 juga. Kita ganti sini P3 bisa. Ini cara menggantinya tinggal gini aja, tinggal klik sini ya, klik di sebelah sini terus kita ke bawah ke atas. Oke? Bagaimana? Sampai sini jelas nggak? Lebih jelas lah. Ya, jelas ya. Tapi ini kalau apa ya, mungkin ya di software ini juga perlu pembiasaan. Dia nggak bisa kalau kita ada salah klik mengembalikannya ke mode sebelumnya itu kayak mana ya? Kok saya tiba-tiba ini jadinya apa waktu tadi untuk zoom in nggak tahu saya tadi mengklik apa atau dia jadi biru. Yang tadinya hijau jadi biru. Di zoom out aja lagi tool tadi, di zoom out aja lagi, di zoom out, di zoom in, di zoom out sini kan. Nah, lihat lagi. Jadi itu caranya kita membaca loading column plot, loading column plot. Nanti setelah ini bisa dicoba-coba sih, mau kalau mau membiasakan diri ya, coba-coba aja. Gimana diulangin aja tadi apa yang saya jelaskan. Ini kan ada recording kan, bisa dicoba-coba. Prof. Ya. Izin tanya, Prof. Ya. Nah, ini kan bagus. Tapi kalau di metabol bisa juga sama juga seperti ini ya, Prof itu ya? Sama. Bisa juga sama persis ya. Jadi nanti antara misalkan Melayu mana gitu kan, suku mana Melayu dengan apa gitu, nanti sama persis seperti ini. Oke. Iya ya, Prof. Nanti, dengan R square-nya itu kurang dari 0,2 tadi ya. R square-nya harus ini yang antara R square Q square-nya harus kurang daripada 0,2 gitu. Oke. Iya, Prof ya, Prof. Iya, gitu. Makasih ya, Prof. Sama satu lagi, Prof. Ini kan kalau data tahap pun ya nggak masalah. Kita masukkan di situ kopi dengan kum 4 itu kan tergantung mau lihat
Ya. Apanya ya, kita bisa Prof? lakukan. Ya. Kurma bisa de Marquisa Ah. Bras. Enak yang mana? Nah, Kuning. Ada satu yang krim. Nah, apanya? Mungkin gitu bisa. Antar iya, varietas. bedanya Iya, setuju gitu kan. sih. Nah, gitu kan. Nah, hanya di sini kita bisa sekaligus semua kita lihat. Itu yang menariknya. Ide ada Rob beritahu ke depan ruang Boleh ya, Prof. Tuh. Marker-markernya. dia nggak perlu dia cuma pakai urin aja contohnya urin. Nah, urin aja dicek. Darah kan harus ditusuk-tusuk lagi, orang kan ada yang nggak suka kan. Dari urin aja gitu, kelihatan semua nanti orang ini sakit apa. Dan akurasinya harus di atas 90%. Nah, itu idenya. Ya kan? Kalau misalkan dapat database, apalagi database yang antara orang Indonesia contohnya, seluruh orang Indonesia yang suruh dari di Sumatera, yang di Jawa, yang di mana berdasarkan suku, berdasarkan kebiasaan makan, semacam dibuat database-nya, nanti dilihat apa namanya historical sakitnya gitu kan, sejarah sakitnya apa, nanti bisa dibuat database juga gitu. Nanti kita bisa tahu ide yang bahwa kita nanti tahuan orang ini sakit apa, ya kan, bisa. Apalagi kalau kita punya data-data orang-orang yang di rumah sakit contohnya kan, biasanya kan diambil tuh urin darah kan selalu kan. Nah, daripada disimpan itu darah sama urinnya nggak dibuang, ya kita simpan aja dalam bentuk ini, dalam bentuk database, dalam bentuk NMR dia, dalam bentuk LSMS dia, itu kan selamanya ada, nggak akan rusak tuh data, ya kan? Iya. Itu. Jadi sama aja konsepnya ya kayak gini, ya cuma kelebihannya apa? Kelebihannya dibandingkan dengan yang biasa kita gunakan yang tradisional, ini kita melihat semua metabolite. Ini di NMR sih kelihatannya cuma sedikit aja, tapi kalau di LSMS kan banyak, LSMS, DSMS, kayak gitu. Serum, Prof. Kalau untuk serum kan kemarin kalau kita mau periksa LCMS, mau periksa metabolomik, kan harus nonaktifkan dulu semua enzim lah ya. Nah, kalau pada serum kemarin yang bisa nggak kita, kan untuk mendapatkan liquid nitrogen ini agak susah kalau di Medan. Tapi kalau dry ice minus 20 itu relatif lebih mudah dan murah. Kalau kita misalnya begitu kita ambil serum, kita letakkan aja langsung di dalam dry ice. Oke juga lah ya. Aktif enzimnya. Aktif. Masih tetap aktif. Masih ada aktif. Dia akan perubahannya akan cepat sekali itu. Makanya itu kalau seperti itu harus diukur lah kalau bisa ya. Oh gitu ya. Ingat kan dulu yang waktu di labnya Rob yang kayak nenek sihir siapa tuh? Siapa? Orang Meksiko. Siapa namanya? Ya kan? Itu ya kerjaan orang itu kan pakai maksudnya apa supaya metabolitnya itu tidak berubah. Dia mau snap pada saat fresh itu. Nah, dia itu metabolitnya tidak akan berubah sama sekali. Tapi pada saat pengiriman, misalnya kita mau kirim ke LCMS, ya. Nah itu sesudah dia di snap freeze, itu baru ke minus. Oh bisa ya. Nah, makanya harus ada lah. Prof Dina kemarin di snap freeze nggak, Prof Dina? Enggak, serum aja biasa. Kirim aja ke sana gitu ya? Udah beku di sini, baru kirim sana. Bekunya gimana? Terpadu. Hah? Pakai itu ya, liquid nitrogen ya? Disimpannya di lab terpadu di minus berapa kemarin itu baru berangkat, Pak Prof.
Nggak di ini ya, liquid nitrogen ya? Kayaknya enggak, Prof. Oh, enggak ya. Pengaruh, Ya Prof. pastilah ada perbedaan sih, ada perbedaan, tapi istilahnya Tapi so far semua sampel di-treat sama masih bisa lah ya. Tapi iya, kita tapi kehilangan banyak komponen. artinya metabolit yang ada itu adalah metabolit sesuai dengan keadaan, bukan keadaan awal, tapi keadaan setelah beberapa hari setelah ini. Oh, ada perubahan itu ya, Prof? Ada lah, pastilah. Biasanya Ya dia sama aja kita ini, misalnya kita apa namanya, contoh ini ya, makan daging ayam, ya kan? Yang taruh minus 20 selama 2 minggu, pasti beda dengan yang segar kan? Rasanya aja udah beda gitu kan? Tapi kalau dengan liquid nitrogen itu dia membuat bentuknya itu sama seperti awal ya, Prof ya? Iya, jadi ya mungkin nggak 100% ya, tapi berkurang lah perubahan metabolitnya itu, kerusakannya itu banyak kurangnya gitu dibandingkan dengan yang tidak di snap dengan liquid nitrogen. Kayak gitu. Ya, oke, nanti kita jelaskan di itu aja di metodologi kali itu, Prof. Iya. Ya kan? Iya. Nah, terus karena selagi semua di-treat sama masih comparable lah ya, cuman kita nggak bisa, ada beberapa komponen yang mungkin hilang, itu aja mungkin gitu. Iya, ada yang hilang itu. Kalau seperti yang enaknya itulah kerjaannya ini, kalau herbal yang kering-kering itu nggak usah itu keringin aja, karena orang makan herbal itu kan dalam bentuk kering yang sudah di matahari kan. Nah, itu iya, kalau herbal. Kering juga udah nggak bekerja lagi enzim. Salah itu. Ya kayak sirup macam itu ya memang iya, karena kita maunya kan dia nggak berubah kan, mau seperti apa adanya yang awal gitu. Oke ya. Kalau nggak ada lagi, kita sambung aja minggu depan. Yep. Nah, ini Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, udah lebih jelas. Ini kan lah supaya terbiasa gitu, dicoba-coba lagi, diulang-ulang kayak gitu ya. Nah, ini baru PCE nih, belum PLS. Kita kan kemarin sudah sama PLS kan. PLS pakai SIMK juga? SIMK juga. Oh iya. PLS nanti SIMK juga. Nah, belum lagi PLSDE, nanti ada lagi PLSDE, ini banyak lagi nih ceritanya nih. Prof, kalau misalnya nanti apa namanya, saya usul nanti kan ini mungkin untuk ke software itu kan ada lagi PCA, OPLS. Nah, seandainya nanti waktu kita tidak mencukupi, mungkin yang tentang alat yang NMR itu mungkin kita bisa bikin workshop tersendiri lagi mungkin, Prof. Bisa kita ini cuman karena saya yakin NMR itu sendiri udah satu workshop dia. NMR sendiri itu udah satu, ini contoh saya sebutin ya, contohnya ini data NMR, contohnya nih ya, satu NMR data mahasiswa saya nih contohnya ya. Untuk penting juga sih sebenarnya untuk mengetahui bagaimana kita membaca ya, karena mana ya data mahasiswa saya. Data Mbak Nancy masih ada. Hah? Data Mbak Nancy masih ada. Waduh, mana ya? Nah, pokoknya gitu kita ya, pokoknya ceritanya. Untuk membaca data tadi, untuk mengidentifikasi tadi, perlu juga tahu karena apa nanti pada saat kita menjelaskan bahwa benar nggak bahwa itu glukosa, benar nggak itu glukosa kan? Walaupun kita user, tapi kita harus tahu juga ini benar glukosanya. Nah, cara membacanya gimana? Ini, jadi jelas gitu. Kita puas kan kalau kita benar-benar tahu gitu. Sebenarnya kalau kita tahu ya, intinya aja, nggak usah belajar alatnya harus apa prinsip alatnya, nggak usah sampai sana. Cuma tahu gimana kalau molekulnya seperti ini apa gitu yang harus kita lihat gitu loh dari NMR. Kalau misalkan di FTIR contohnya functional groupnya harus tahu juga, karena kita juga kan belajar juga kan organik chemistry kan pasti kedokteran kan juga belajar molekul glukosa gimana, molekul fatty acid gimana kan tahu kan. Tapi
Tapi istilahnya nggak dalam gitu, nggak harus dalam, nggak harus dalam untuk apa, ya kan? Kita bukan ya. Jadi functional groupnya, carbonyl-nya apa? Nah, ini ciri-cirinya yang ada di FTR apa? Ciri-cirinya yang ada di NMR apa gitu. Jadi kita nggak hanya cuma comparing aja, cuma pokoknya minta dari Pak Zahar, minta apa enggak. Kita tahu, oh kira-kira kenapa ini disebutkan dengan sugar. Kira-kira tahu gitu loh. Kunci-kuncinya tahu. Gitu. Kalau seandainya nggak cukup waktunya, yang ini ya bisa aja sih, bisa di shortcut juga gitu bagian equipment-nya sedikit ya. Iya juga. Nanti kita lihat gimana. Iya, tapi yang ini penting sekali nih SIMCA, makanya saya tekankan sekali. Karena apa? Di sini yang intinya juga gitu, yang untuk apa namanya, tahu kan, dan semua orang harus tahu gitu kan. Kalau masalah NMR, masalah LSMS bisa lah minta tolong sama orang kimia kan, atau organic chemistry yang itu. Tapi kalau sudah bagian SIMCA, yang bagian ini kan statistik, kita sendiri yang harus menguasai gitu. Nggak bisa orang lain yang nggak bisa kita tanya sama orang lain. Kita sendiri harus tahu bagaimana menggunakannya. Tapi kalau NMR, LSMS, kita masih bisa tanya sama orang yang ahlinya di kimia. Ini benar nggak ini sugar? Masih bisa tanya kita, ya kan? Tapi kalau statistik kita harus tahu, karena kita ini statistik nih, semua orang harus tahu. Oke ya, kita lanjutkan minggu depan, ya, Triwan. Iya, Prof. Oke, jangan lupa mengisi absen tadi, link absennya sudah ya. Dok, hilang dok. Soalnya untuk diisikan link absen untuk hari ini. Ya, jadi nanti akan diupload lagi. Kenapa, Lin? link absennya hilang dok, karena Zoom-nya sempat restart dok. Oh iya betul. Sebentar saya lagi. Absen. Oke, nah itu link absennya, silakan diisi absensinya. Untuk yang biomedik nanti ada juga yang di yang di Zoho ya, Zoho form yang ada tanda tangan. Ya, Lin udah ambil screenshot ya untuk bukti kuliah. Terima kasih Prof. Alfi atas ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini, membuat lebih jelas tentang yang sebelum-sebelumnya, teori yang sudah diberikan sebelumnya sudah nampak lebih terang lah. Jadi yang buat yang lain nanti ya video YouTube yang nanti akan segera diupload, jika ada yang masih ini belum jelas nanti bisa didiskusikan. Jadi ini nanti akan sangat-sangat bermanfaat tools ini untuk penelitian-penelitian di kedepannya. Ya, jadi terima kasih buat waktunya semua. Sudah jam 10:15. Kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, amal jariyah bagi Prof. Alfi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Makasih Prof. Iwan. Makasih Dokter Iwan. Makasih Dokter Iwan.